Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Bubble ingin menyampaikan sedikit tentang materi kita yang berjudul Sudahkah kita mengenali virus corona? Nah, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan virus corona. Untuk kalian yang ingin menambahkan ilmu kalian tentang virus corona, langsung aja simak video kita selanjutnya ya. Menurut WHO, yang dikemukakan pada tahun 2019, timbul penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang biasa dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019. Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di Provinsi Wuhan, China. Pada awalnya, penyakit ini diduga merupakan penyakit pneumonia dengan gejala seperti sakit pada umumnya. Gejala tersebut diantaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Widiani menyebutkan, penularan virus corona ini sangat cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat memastikan terhindar dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Karena alasan inilah, pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown, isolasi total, atau karantina. Pandemi COVID-19 ini sudah merajalela di berbagai tempat dan juga berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia terdeteksi virus ini pada tanggal 2 Maret 2020. Awalnya COVID ini masuk Indonesia karena ada 2 orang WNI atau warga negara Indonesia yang dikonfirmasi tertular virus ini dari seorang warga negara di China, tepatnya di Wuhan. Dan pada tanggal 9 April, pandemi ini sudah menyebar di berbagai provinsi, salah satunya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan di saat itulah pemerintah menganjurkan untuk masyarakat untuk tetap di rumah saja dan melakukan aktivitas di rumah saja. Dan beberapa wilayah pun menerapkan masa pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal adalah PSBB. Namun berbagai wilayah ada sebagian yang mengakhiri masa PSBB ini dan menerapkan kenormalan baru. Dan sampai 17 April 2021 pun kasus COVID ini semakin meningkat dan makin diperketat lagi masa PSBB ini di berbagai daerah untuk mencegah virus corona ini. Mencegah memang hal yang lebih tepat daripada mengobati. Dengan demikian, kami merangkum beberapa hal yang dapat mencegah masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah menggunakan masker. Dengan kita menggunakan masker, virus yang ada di luar tidak dapat masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Dengan kita mencuci tangan dengan sabun, bakteri yang ada dalam tangan kita mati dan terbunuh. Yang ketiga adalah jaga jarak. Kita bisa menerapkan jaga jarak 1-2 meter agar tidak tertular dengan pasien COVID-19. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Jika memang kita tidak ada kepentingan di luar, sebaiknya kita di rumah saja. Yang kelima adalah mengurangi kerumunan. Jika memang kita terdesak untuk keluar dan berkerumun, maksimal adalah 5 orang. Dilansir dari kesehatan.kemenpan.id, sekitar 80% kasus pasien COVID-19
dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus dan sekitar 60% pasien harus dirawat di rumah sakit. Penanganan pertama yang harus dilakukan jika merasakan gejala COVID-19 adalah tetap tenang, jangan panik, konsultasi dengan dokter. Ketika Anda merasakan gejala COVID-19, baik ringan atau berat, sebaiknya jangan panik terlebih dahulu, karena dengan sikap kita yang panik, justru akan membuat imun kita menurun akibat stres. Coba untuk konsultasi dengan dokter melalui aplikasi online atau menghubungi pihak rumah sakit untuk meminta penanganan. Jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit, karena dapat menyebarkan virus kepada orang lain. Yang kedua adalah lakukan isolasi mandiri. Jika ketika konsultasi dengan dokter, dan dokter menyarankan agar melakukan isolasi mandiri yang bertujuan mencegah penyebaran virus pada orang di sekitar Anda, maka pisahkanlah alat-alat yang menghubungkan kontak dengan orang di sekitar Anda, seperti alat makan, kamar mandi, dan juga gunakan masker ketika melakukan isolasi, dan hal lain yang berhubungan dengan orang lain. Dan sebelumnya, jika satu anggota dinyatakan terkena virus, sebaiknya satu keluarga juga melakukan pemeriksaan. Periode 14 hari adalah waktu di mana virus corona paling menular. Itu sebabnya pasien positif COVID-19 banyak dinyatakan sembuh setelah menjalani 14 hari isolasi, jika sudah tidak mengalami gejala apapun. Yang ketiga adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi, serta asupan air putih dan istirahat dengan baik di rumah agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus. Nah, teman-teman, dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa COVID-19 sangat berbahaya bagi manusia. Sudah dijelaskan oleh teman-teman saya secara detail, mulai dari pengertian, perkembangan, kasus, cara menanggulangi COVID-19, serta solusi dan jalan keluarnya. Semakin kesini, kasus COVID semakin berkurang karena berhasilnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan ditaati oleh masyarakat. Namun, hal ini tidak menjadikan kita menyepelekan hal-hal yang masih harus kita lakukan. Kita harus tetap lakukan 5M yang sudah seperti yang dijelaskan teman saya di atas tadi, supaya COVID benar-benar dapat ditanggulangi sebaik mungkin. Bukan karena pemerintahannya yang hebat, namun juga harus didukung oleh masyarakatnya yang juga melakukan peraturan-peraturan tadi. Nah, karena hal ini, masyarakat Indonesia sendiri akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya saat menanggulangi COVID-19. Di sini saya memiliki satu slogan yang sangat menarik dari Papua yang mengatakan bahwa sejaga kau jaga sa, kita orang semua saling baku jaga. Yang di sini artinya adalah menjaga satu sama lain. Nah, demikianlah dari kami. Sekian, tetap jaga 5M. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan kata-kata dari kami. Terima kasih.